Oke. Oki Setiana Dewi ya. Setiana atau Setiana? Setiana Dewi. Setiana Dewi. Usia? 23 tahun. 23 tahun. Anda sudah membuat berapa 3 buku? Ya. Oke. Saya nggak mau tanya, Anda jelaskan aja buku apa itu. Ya, alhamdulillah. Sesuatu lah ya. Basically karena saya sangat suka menulis diary setiap hari. Jadi sejak saya usia 12 tahun sampai sekarang saya menulis setiap hari sebelum saya tidur buku harian saya. Lalu? Kemudian dari buku harian saya itulah akhirnya terbitlah ketiga buku ini yang saya tulis dalam waktu 2 tahun. Jadi buku ini di tahun 2011 keluar, kemudian 2 buku ini di tahun 2012. Jadi tentang apa? Tentang apa itu? Buku. Kalau yang ini tentang ketika Allah mentakdirkan saya di bidang pekerjaan seperti ini, yang banyak orang ingin tahu, kenapa kamu bisa pakai kerudung dan sebagainya. Akhirnya saya pikir daripada orang bertanya-tanya terus, akhirnya saya tulis memoir tentang kehidupan saya di sini. Bagaimana saya bukan dari keluarga yang kaya raya, saya benar-benar berjuang dari nol. Kemudian saya ceritakan semuanya di sini. Banyaklah cerita kehidupan sampai pada satu titik di usia 16 tahun. Seseorang bisa berubah biasanya karena 2 hal. Karena lingkungan, kemudian kedua karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Apakah itu ujian kesedihan, cobaan, dan sebagainya. Dan itu yang terjadi pada saya. Apa? Lingkungan atau cobaan? Ibu sakit. Ibu sakit? Sakit apa? Nama penyakitnya pemphigus vulgaris. Pemphigus vulgaris, kulit berarti ya? Betul. Kok tahu sih dokter ya, Mas? Enggak. Saya bukan dokter, cuma saya sering sakit. Kulitnya ibu saya itu jadi apa ya, dia kayak melepuh gitu. Kemudian kalau bajunya nempel ke kulitnya, bajunya diangkat, kulitnya pun ikut terangkat gitu. Jadi dan sampai sekarang masih sakit seperti itu. Jadi ya, itu yang menyebabkan Anda berkerudung? Ya, itu terjadi di usia 16 tahun yang pada saat itu saya berpikir tidak ada lagi yang bisa menolong saya karena keinginan terbesar saya adalah ibu saya harus sembuh. Sementara kami nggak punya uang yang banyak untuk bisa ke rumah sakit. Ya? Makanya sekarang ada saya jadi dokter karena kita pernah berada di satu posisi kita tidak punya uang dan ke dokter aja susah gitu. Apakah ibu Anda sembuh setelah itu? Belum sembuh total, tapi setidaknya keluarga kami sangat bersyukur ibu sakit karena dengan ibu sakit keluarga kita bisa Anda jadi sangat kita yang bersyukur sekarang. Bahwa ibu Anda sakit. No, I mean dalam setiap kejadian tentu kita bisa mengambil hikmah. Hikmahnya ibu Anda sakit apa? Hikmahnya adalah saya, adik-adik, ibu dan ayah lebih dekat pada Tuhan kita, kepada Allah. Harus dengan ibu sakit? Dengan cara apapun Allah bisa membuat kita merintih padanya, membuat kita berdoa padanya. Kalau kita diberikan ujian berupa kesenangan terus, takutnya kita lupa. Dengan diberikan ujian kesedihan, kita kan banyak berdoa, merintih padanya. Itu yang membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah setelah kejadian itu. Karena ibu sakit? Betul. Kalau ibu tidak sakit? Allahu a'lam. Mungkin saya tidak menjadi saya yang sekarang. Oke. Anda pernah ngomong itu tidak dengan ibu? Ini karena ibu sakit kita lebih dekat pada Tuhan. Ibu hanya bilang ketika ibu sakit dengan kondisi yang sangat parah, kemudian beliau kalau nggak pakai baju kan tidur di tempat tidur, nggak bisa bangun karena kulitnya nempel di spray. Jadi gimana tidurnya? Serba salah. Jadi kalau mau bangun saya harus tempelin lagi kulitnya satu-satu gitu di badannya. Dan itu yang sedih deh. Itu yang buat saya berpikir bahwa ibu saya itu segalanya untuk saya dan saya ingin ibu saya sembuh. Saya berpikir bahwa salah satu caranya adalah ketika dokter bilang ini tidak bisa sembuh dan sebagainya, kemudian saya mengatakan saya punya Tuhan. Allah, saya punya Tuhan saya punya Allah, saya bisa berdoa dan meminta apapun padanya. Dan salah satu caranya adalah doa anak yang baik, itu didengar oleh Allah. Bagaimana keadaannya sekarang? Tidak sembuh secara total, penyakitnya kadang kambuh, kadang tidak, kadang kambuh, kadang tidak. Membaik tidak? Membaik. Kalau dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu, ibu saya sudah sakit 7 tahun yang lalu, itu sekarang lebih membaik. Kalau kata dokter tidak bisa sembuh, diberikan jangka waktu, usia? Selalu minum obat, dan itu menjadi komplikasi, penyakit komplikasi. Sekarang masih tinggal dengan ibu? Oh, ibu di Batam? Ibu di Batam, Okay, saya I have berdua. something for you. Apa nih? Assalamualaikum, Oki. Waalaikumsalam. Oki belum pernah menyampaikan ini secara langsung kepada Oki.
Ibu bangga dengan perjuangan Oki mencapai semua ini. Kebanggaan Ibu adalah ketika Oki jadi anak soleh, berbakti pada keluarga. Jangan pernah putus asa ya Oki. Di saat Oki lelah, Ibu akan ada untuk Oki. Jaga kesehatan Oki dan jaga diri baik-baik ya Oki. Kenapa harus? Sorry. Waktu ibu sakit, ibu adalah orang yang sangat amat mandiri. Dalam kondisi yang begitu sakit, ibu Oki bisa bantu apa ibu selalu bilang ibu bisa mengerjakannya sendiri. Sampai saya tanya lagi ketika dirawat di rumah sakit hampir 2 bulan, ibu Oki bisa bantu apa yang bisa Oki bantu, dan ibu selalu bilang cukup bantu ibu dengan satu hal, apapun yang ibu minta Oki akan lakukan gitu. Kemudian ibu saya bilang cukup jadi anak yang soleha untuk ibu itu membantu ibu gitu. Jadi kalimat 7 tahun yang lalu yang ibu mengatakan ibu nggak mau apa-apa di dunia ini selain kalian menjadi anak-anak yang baik dan soleh, itu yang menjadi yang menjadi langkah saya ke depan. Saya harus begini. Tadi ibu kamu kan pesan jaga diri dan sebagainya kan, jawab. Insya Allah Oki selalu doa ibu itu sangat didengar sama Allah. Jadi Oki minta tolong sama ibu untuk terus doain Oki semoga terus jadi anak yang patuh, anak yang berbakti, anak yang bisa jadi contoh yang baik untuk adik-adik, anak ibu yang bisa ibu banggakan, dan sesuai yang ibu katakan bahwa kita bisa berkumpul kelak. Karena ibu saya sangat sering mengingatkan saya akan kematian. Beliau adalah orang yang sangat sering mengingatkan saya akan kematian. Karena kehidupan kelak akan di sana, insya Allah mudah-mudahan kita berkumpul lagi di surganya Allah, insya Allah. Lalu dengan keadaan ibu seperti itu, kamu ada di Jakarta, ibu ada di Batam, gimana? Jakarta adalah tempatnya berjuang. Tempat saya meraih pendidikan lebih baik, tempat saya meraih pekerjaan lebih baik, tempat saya membantu perekonomian keluarga, tempat saya bisa menyekolahkan adik-adik saya, tempat saya bisa saya anak pertama, sehingga saya harus berjuang banyak hal untuk orang-orang yang saya cintai. Anda tadi mengatakan bahwa oke ya, bukan dari keluarga yang berada sekali gitu kan. Berarti kalau dengan ibu sakit, ayah PNS, gimana adik segala bisa sekolah kedokteran? Ya, ketika adik memutuskan, adik saya nomor 2, Cindy, itu sangat ingin sekali menjadi seorang dokter. Kemudian dia mengatakan, kalau di rumah panggilannya Nia tahu kita bukan orang yang bisa mengeluarkan uang dengan sangat banyak untuk biaya pendidikan yang mahal. Nia nggak usah jadi dokter yang Mbak Oki, ayah, Nia biarkan Nia jadi bidan aja. Kemudian saya selalu bilang sama adik saya, kalau untuk ilmu pasti ada rezekinya, kalau untuk ilmu pasti ada uangnya. Jadi jangan pernah menghancurkan mimpimu hanya karena nggak ada uang, seperti itu. Jadi saya katakan tugasmu adalah belajar, insya Allah ada rezekinya. Jadi sekarang ya alhamdulillah. Dari menulis buku, dari bermain sinetron. Maksud saya dari siapa? Dari Oki? Apanya nih? Biaya pendidikan. Setengah dari papa, setengah dari Oki. Jadi papa juga sebentar lagi kan akan pensiun. Jadi papaku itu orang hebat yang sangat aku banggakan. Ayah kamu adalah orang hebat kata kamu. Seperti apa? Beliau adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Ada satu kejadian yang tidak pernah aku lupakan. Ayah itu nggak pernah beli baju baru sama sekali. Tidak pernah beli baju baru? Tidak pernah beli baju baru. Kalaupun beli baju pasti di pasar yang sangat murah harganya. Sementara untuk anak-anaknya kita boleh beli baju setahun sekali waktu masa-masa kita kecil ketika lebaran. Silakan bebas pilih di mall mana saja. Ayah itu sendalnya udah jebol berkali-kali, itu nggak akan beli sendal kecuali tempat-tempat murah. Tapi kalau untuk anak-anaknya silakan beli di mana saja yang kalian mau. Jadi berkorban, bertanggung jawab, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak. Karena kita semua perempuan,
jadi anak-anak yang insya Allah bisa menjaga diri, anak-anak yang patuh dan sebagainya, anak-anak yang berjuang gitu. Dan Anda harus berjuang kan untuk itu sampai sekarang kan? Hidup adalah perjuangan tanpa Lewati henti-henti. apa aja perjuangannya? Contoh perjuangannya adalah Ya, salah maksud satu. saya kerikil-kerikilnya lah apa? Ya. Yang sulit apa ketika di Jakarta? Bagaimana mulai dari saya ngumpulin koin-koin waktu nggak punya uang, saya ngumpulin koin-koin saya geser-geser ember di mana ada koin. Saya pernah makan, saya beli siang makan harus dibagi untuk malamnya. Jadi saya pernah mengalami kesulitan uang yang Ngumpulin koin dari di mana saja, di ruangan yang di kantong baju, di tas-tas, kali aja masih ada uang untuk saya bisa beli makan. ini di Jakarta. Di Jakarta. Untuk makan. Untuk makan, untuk ongkos angkot, ongkos kopaja dan sebagainya. Jadi ketika saya banyak mendengar cerita teman-teman saya begini-begini, saya mengatakan saya pun pernah seperti itu. Itu adalah bagian dari perjuangan. Oke. Waktu di Jakarta sudah mau jadi Masih casting sana. Sorry saya potong. Oh, Yuki, kenapa kamu nangis? Oh, Yuki ini sebaya dengan adik bungsuku. Jadi kalau ngeliat Yuki, wow. Kenapa? Berarti sangat lembut hatinya nih. Sangat lembut hatinya. Oh, yo. Jahat banget tuh katanya tuh Mas Dedi tuh. Apa ya? Ya gitu deh. Kayak sambil dengerin Kak Oki cerita kayak suka mikirin gitu loh tadi sambil gitu deh, betul deh. Ya sudah, biar mana-mana tetap dihitam. Saya dengar Oki juga pernah syuting dibayar 35.000 kelihatan kakinya doang katanya. Saya pernah mengatakan bahwa jalan menuju kesuksesan itu tidak ada lift, tidak ada eskalator, hanya ada tangga darurat gitu. Jadi harus naik satu persatu. Bagusnya lewat tangga darurat adalah ketika Anda sudah di atas, Anda malas turun gitu. Kalau pakai lift kan naik turunnya gampang kan. Tapi tadi ketika Anda cerita ngumpulin koin dan sebagainya untuk makan, banyak orang melihat kesuksesan seseorang itu setelah menjadi sukses tanpa tahu cerita di belakangnya. Saya tadi sempat ngomong sama Bill ya, Bill ya. Katanya pernah begitu juga, Bill, benar? Oh ya? Pernah ngumpulin koin dari celana, karton. Sama. Terus yang ada cuma 50 perak. Itu punya adik, mesti pergi kuliah bayar 50 perak. Gak diterima sama kondektur bus. Katanya apa nih, Jakarta nggak ada 50 perak. Dia ketawa, tapi saya juga pikir ya udahlah, dia juga nggak terima. Jadi gitu. Jadi pernah sesusah itu juga, Bill? Jalan kaki di Jakarta udah biasa lah, karena nggak punya duit. Kemana-mana, ya udah kayak kendaraan, jalan kaki. Ya ternyata ya begitu ya, hidup seperti itu. Tapi that's beautiful because ketika seorang bisa mencapai kesuksesan, kita harus ingat ketika masa-masa kita belum sukses gitu. Dan kita akan menghargai proses itu. Yes, of course. Yeah. Ada orang yang bisa sukses secara langsung, ada orang yang bisa sukses dengan perjuangan. Lebih baik ketika Anda berjuang karena Anda pernah merasakan bagaimana sulitnya berjuang itu, and that's what make you stay on the top. Lalu saya dengar Oki juga pernah syuting dibayar 35.000 kelihatan kakinya doang katanya. Itu ada di buku saya. Lalu? Jadi aku bilang pada ibuku, Ibu Oki masuk TV, tolong kasih tahu satu tetangga, satu RT nonton. Udah bangga banget nih ceritanya. Udah bangga, pertama kali, first time syuting, kemudian masuk TV. Nah, akhirnya ibu saya bilang jam 8 malam kan, nonton di TV ya Bu, kasih tahu semuanya untuk nonton di TV. Terus ya jam 8, jam 8.15, jam 8.30. Oke, mana? Ibu saya telepon dari Batam ke saya. Tenang Bu, biasanya orang-orang save the best for the last. Menyimpan yang terbaik di belakangan.
Kemudian udah menjelang-jelang tanda-tanda mau bersambung, kok nggak ada gitu kan. Akhirnya muncullah itu kaki saya. Dan hanya saya yang tahu itu kaki saya. Hanya Anda yang tahu itu Hanya kaki saya Anda? yang tahu, itu kaki saya. Muka saya kok nggak ada sih. Cuma kakinya aja. Gitu. Jadi ya ibu saya bilang, kapan kok nggak muncul-muncul? Kan saya malu kalau saya bilang kakinya yang muncul. Jadi mungkin di episode berikutnya. Gitu. Dan di episode berikutnya? Nggak ada. Nggak. Oke. Oke. Saya pada saat Anda memutuskan untuk berjilbab, Anda kan juga memutuskan untuk mundur dari dunia peran kan katanya? Karena justru ketika saya berhijab, orang-orang justru menelpon saya dan mengatakan tidak perlu casting lagi, kamu jadi peran utama dalam sinetron ini, film ini. Kemudian saya katakan saya sudah berhijab dan mereka mengatakan, ini saya tulis dalam buku, kamu ini belum terkenal saja sudah sombong sekali. Begitu banyak orang yang menginginkan peran itu, kamu malah menolaknya. Kamu lupa dengan perjuangan casting kamu selama ini. Dengan hijab kamu tidak pernah bisa jadi apa-apa. Itu perkataan seseorang 7 tahun yang lalu, yang sekarang bisa saya buktikan. Lihat saya berjilbab dan saya bisa jadi apa-apa. Dan Yuki kalau nggak salah di sinetron Cinta Cenat Cenut, Cinta Cenat Cenut tuh kayak apa? Iya. Juga harus berjilbab juga ya? Iya. Berjilbab tapi nge-rap kalau nggak salah. Iya, kalau yang di Cinta Cenut itu pakai jilbab tapi bisa nge-rap gitu terus tomboy. Tapi sebenarnya sebelum Cinta Cenut juga udah pernah main sinetron juga yang berjilbab gitu. Jadi ya itu dia. Cantik. Saya dipasangkan oleh Reza Smash. Lalu di buku kedua Anda menceritakan apa? Tentang penjara. Oke. Penjara itu sekarang sudah menjadi, karena hampir setiap 1 minggu 1 kali saya bersama komunitas saya kita ke penjara. Ke penjara? Dari Oktober 2011 sampai sekarang. Ngapain? Mengajar mengaji. Ngajar ngaji di penjara. Betul. Apa kasus napi yang pernah kamu ajarkan ngaji yang paling berat contohnya? Mungkin kalau lebih tepatnya ini bisa ditanyakan pada salah satu koordinator mengaji yang saya sangat berterima kasih pada beliau ini. Nanti mungkin Mas Edi bisa tanya sama beliau yang duduk di depan sana. Beliaunya banyak, yang mana Ya. beliau? Beliau ada yang merasa beliau? Nah, ini adalah ketika setiap hari Sabtu saat saya sedang syuting atau di luar kota, beliau yang terus menjalankan program itu. Makanya saya berkata saya tidak mungkin berjalan sendirian tanpa teman-teman ini. Nama? Nama saya Winda. Winda, apa napi dengan hukuman apa atau dengan peristiwa apa yang paling berat? Kalau yang pernah hukuman Anda- terberat itu dari kasus heroin sampai seumur hidup ada, bahkan kita menamakannya SH di sana. SH itu seumur hidup dan ada hukuman mati di sana. Apa Seorang wanita. kasusnya apa? Heroin, Hah? karena narkoba karena heroin. Karena heroin. Ada pembunuhan dan sebagainya? Ada. Ketika itu ditanyakan, ibu kasusnya kenapa bu? Karena cinta. Ternyata karena mutilasi suaminya. Karena mutilasi suaminya. Iya, mutilasi suaminya. Gokil. Seperti itu masih banyak kasus-kasus di sana yang bisa menjadi pelajaran kita semua. Oke. Lalu Anda nggak takut? Pada awalnya sih memang takut gitu, tapi Kau nggak apa-apa karena mutilasi suami bukan mutilasi teman ya? pada awalnya memang takut. Cuman banyak testimoni waktu itu ya pas kita survei ya, kalau kita tanggal 15 Oktober 2011 ternyata testimoni-testimoni dari orang-orang yang pernah berada di dalam penjara dan keluar dan mereka keluar dari penjara menjadi orang-orang baik. Bahkan penjara itu adalah sebuah pesantren jiwa. Dan runtuhlah dinding ketakutan itu dalam diri saya pribadi. Lalu berinteraksi setiap harinya, berinteraksi setiap Sabtu. Dan alhamdulillah justru mereka saat ini menjadi sahabat-sahabat kami. Bahkan yang sudah keluar pun kemarin SMS saya Mas Didi. Mbak Winda, saya kangen untuk mengaji Mbak. Ayo Mbak, saya mau ke sana. Tapi saya takut kalau masuk, takut dijudge yang enggak. Ayo Bu, nanti saya jemput di mana Ibu. Saya selalu bilang seperti itu. Bahkan ada salah satu mantan narapidana, dia kasusnya aborsi, tapi bukan dia yang melakukan aborsi. Dia sekarang menjadi guru ngaji bersama kami.
Tunggu. Kasusnya aborsi tapi bukan dia yang Iya, aborsi. dia dalang aborsi, dibilangnya seperti itu. Dukunnya lah, dibilangnya seperti Oh, itu. dukun aborsi. Oke. Sekarang jadi guru ngaji. Guru ngaji bersama kami. Jadi banyak mereka yang sudah keluar, akhirnya mengajarkan teman-temannya bersama kami di penjara gitu. Jadi bahagialah melihat, kita biasanya selalu bilang penjahat selamanya adalah penjahat. Narapidana walaupun sudah keluar selamanya dianggap narapidana, padahal nggak seperti Tapi itu. tetap harus hati-hati. Ya, Ya kan? harus hati-hati Tetap tetap. harus hati-hati. Sama Mas Didi juga sih harus hati-hati. Oh iya, jelas. Ibu saya aja bilang gitu. Gimana? Dan mana-mana tetap dihitam. Hijab, hijab, aminah. Kau menjaga hati dan diriku. Allah, hijab, hijab, aminah. Hijab, hijab, aminah. Kau menjaga hati dan diriku. Allah, hijab, hijab, aminah. Tentram bersamamu. Mereka baru berkata untuk menunda diri karena ingin menghijabkan hatinya dulu. Namun sampai kapankah semua bisa berubah, karena hati manusia tempat hilaf dan salah. Hijab, hijab, aminah. Kau menjaga hati dan diriku. Hijab, hijab, aminah. Ku tentram bersamamu. Namanya siapa? Cindy, Cindy. Ya? Cindy nggak pengen jadi artis juga? pengen kuliah dulu, Pengen kuliah dulu. tapi juga suka nyanyi gitu. Suka nyanyi. Oke. Bikin album? Sedang sekarang. Sedang Jadi, bikin album. Nyanyi waktunya lebih singkat daripada syuting, stripping dan sebagainya. Jadi dia guru piano sebenarnya. Oh, guru piano. Dan guru piano untuk anak-anak. Guru piano, kuliah kedokteran. Yuki, minta nomor telepon satu saat sakit kan? Minta nomor telepon. Iya, gampang itu Satu sih. saat sakit bisa nelpon, mumpung belum lulus. Kalau udah lulus. Oh, udah lulus kan bayar. Di segmen 2 biasanya Anda melihat saya melakukan questions of life ya. Ide dari questions of life itu adalah bagaimana ketika seseorang dihadapi oleh dua hal atau beberapa hal yang tidak menyenangkan gitu. Makanya banyak bintang tamu, ini pertanyaan nggak ada yang enak gitu kan. Tapi ya memang kadang-kadang hidup dipertemukan ada yang enak gitu, dan kita harus memilih yang terbaik dari pilihan tersebut. Di segmen ini saya lagi ingin membuat sesuatu yang saya bilang story of life. Jadi begini intinya. Kemarin itu saya posting ke Instagram sesuatu gitu. Saya bilang begini bahwa hari ini anak saya mengatakan pakai bahasa Inggris di Instagram ini. Today my son tell me that I am the best dad in the world. Hari ini anak saya mengatakan bahwa saya adalah ayah paling baik di dunia. Dan saya bertanya pada anak saya, kau tahu kan kamu belum pernah punya ayah lain? Terus anak saya mengatakan, iya, tapi kalau nggak ada papa, saya juga nggak akan ada kan. Jadi nggak perlu papa lain. That's today. Itu hari ini. Saya post itu dan saya dapat email setelah itu. Saya dapat email dari beberapa orang yang diawali dengan kata-kata hari ini. Ada 3 atau 4. Saya bacain satu aja. Ini namanya juga nggak jelas karena dia nggak tulis nama. Tapi this is very, very good. And this is story of life. Hari ini saya duduk dengan kedua anak saya, wanita. Usianya 4 dan 6 tahun. Dan saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan ke mereka. Karena kita harus pindah rumah. Dari rumah besar yang punya 4 kamar tidur. Menjadi satu rumah dengan 1 kamar tidur. Dimana kedua anak saya yang biasanya tidur sendiri-sendiri,
sekarang harus tidur bersama kami orang tuanya. Kenapa? Karena saya baru saja kehilangan pekerjaan setahun yang lalu dan saya tidak bisa lagi membayar kontrakan rumah saya. Saya memberanikan diri dan saya berkatakan itu pada anak saya. Kedua anak saya duduk dan saya berkata pada mereka, sayang, mulai bulan depan harus pindah rumah. Rumah yang baru tidak sebesar ini. Rumah yang baru hanya punya 1 kamar. Dan kalian tidak bisa tidur sendiri. Karena papa tidak punya uang untuk bayar rumah yang besar. Yang luar biasa adalah anak saya yang paling kecil tiba-tiba bertanya pada saya, kita pindah semua atau cuman ayah doang yang pindah? Saya mengatakan, kita pindah semua. Dan dia mengatakan, kalau gitu masalahnya apa? Jadi buat anak-anak itu ternyata tidak ada masalah asal mereka semua pindah. They stick together. They stay together. Mereka bersama-sama. Bukan besar, bukan kecilnya, tapi mereka bersama-sama pindah. It's a very good story. Saya baca ini, ketika saya baca ini luar biasa sekali. Anak kecilnya bertanya, kita pindah semua atau pindah ayah doang? Kita pindah semua, kalau gitu nggak ada masalah. And that's dikirim dari seseorang. Dan saya rasa kita bisa berbagi tentang cerita di kehidupan ya. It's a story of life. Semua orang memiliki kisah hidupnya masing-masing. Dan saya meminta Anda yang ada di rumah untuk memberikan cerita Anda pada saya. Kirimkan cerita Anda pada saya, apapun itu, yang bisa mungkin memberikan inspirasi buat orang lain, yang bisa mungkin membangkitkan orang lain yang mungkin dalam kesedihan, kesulitan, bahwa sebenarnya hidup itu tidak begitu sulit ketika kita melihat dari sisi pandang yang berbeda. Kirimkan cerita Anda ke email yang ada di bawah ini, hitamputit7@gmail.com. Sekali lagi, hitamputit7@gmail.com. Kirimkan cerita Anda. Saya punya 3 buah buku di sini dari Oki, dan 3 orang yang saya bacakan ceritanya nanti di Hitam Putih akan kita kirimkan bukunya ke tempat Anda. Jadi kirimkan cerita Anda, story of life, kirimkan ke hitamputit7@gmail.com. Saya tunggu cerita hidup Anda yang mungkin bisa menginspirasikan orang banyak. Thank you sudah hadir di sini, Yuki, terima kasih. Cindy, Oki, terima kasih sudah hadir di sini, memberikan banyak sekali inspirasi. Saya tutup saja dengan satu kata-kata dari Charlie Chaplin. Jadi Charlie Chaplin itu pernah mengatakan bahwa life is a tragedy if you doing it close up shot, and it's a comedy if you doing it long shot. Jadi menurut Charlie Chaplin, hidup itu adalah tragedi ketika Anda mengambilnya secara close up. Tapi ketika Anda mengambilnya secara lebar, semua tragedi menjadi sebuah komedi. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.